Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, dengan penuh kesedihan kita seharusnya menyikapi fitnah-fitnah yang ada pada saat ini, khususnya kepada ahli-ahli dakwah, di mana ketika asas dalam usaha dakwah ini telah disingkirkan, telah diketepikan, istimaiyat, musyawarah, mujahadah, ikhlas, dan mendahulukan perasaan pribadi, emosi pribadi, hasud satu sama lainnya, memojokkan orang lain, menyudutkan orang lain, pandai menyalahkan orang lain, mencurigai orang lain, bersuudzon kepada orang lain. Maka inilah sumber-sumber kerusakan, dan ini adalah sejarah yang selalu berulang sejak zaman Syekh Ilyas rahmatullah alaih, terjadi juga pada zaman Syekh Yusuf rahmatullah alaih, terjadi juga pada zaman Syekh Inamul Hasan rahmatullah alaih, dan terjadi juga pada zaman setelah itu, sehingga memisahkan antara dua kubu yang sangat berbeda jauh. Namun mau tidak mau kita harus menerima kenyataan bahwa sesungguhnya ujian kepada para ahli dakwah tidak pernah berhenti sampai datangnya hari kiamat, terus akan berjalan menguji setiap hati manusia. Sumber dari segala ini adalah ketika disampaikan oleh Syekh Inamul Hasan, adalah ketika masing-masing sudah lupa kepada niat untuk memperbaiki diri, merasa lebih baik dari orang lain, melupakan aib-aib dirinya sendiri, lebih fokus kepada aib orang lain, lebih fokus kepada kesalahan orang lain, mencari celah di mana bisa menjatuhkan orang lain. Ketika kepedulian kepada diri sendiri sudah hilang, dalam satu gerakan apapun, merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih paham, siapapun itu, itulah yang akan menyebabkan terjadinya perpecahan dimanapun ia berada. Inilah yang dikhawatirkan oleh para masyayikh, meninggalkan musyawarah, tidak duduk dalam musyawarah, berprasangka, menduga-duga, mencurigai kepada orang lain. Seandainya dilandasi dengan ikhlas, maka tentu akan diterima pula dengan hati yang lapang. Entah apa yang dicari, entah apa yang dituju dari pergerakan-pergerakan orang-orang yang merasa dirinya lebih baik. Usaha ini adalah usaha untuk islah diri. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini, baik jumidar, penanggung jawab, syuro, bahkan masyayikh sekalipun, tidak akan ada yang bersih. Ketika kotoran diadu dengan kotoran, maka yang terjadi adalah kebusukan. Itulah yang diistilahkan oleh orang-orang tua terdahulu, yang membedakan antara madu dan lalat. Kemanapun madu pergi senantiasa mencari sari-sari dari putik bunga, dan kemanapun lalat pergi senantiasa mencari kotoran-kotoran. Penilaian senantiasa ada, bukan dari diri sendiri, tapi dari orang lain. Kita tidak mengharap pujian, tidak mengharap pengakuan, tidak mengharap apapun. Kebenaran yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Suci, yang Maha Agung. Siapa kita? Di mana kita? Dan kita ini bukan orang yang suci dan tidak perlu mengaku-ngaku suci. Seandainya kita jujur dengan diri kita sendiri, kita banyak menangis atas kesalahan-kesalahan kita sendiri, kekotoran-kotoran kita sendiri. Tidak ada waktu, tidak ada kesempatan kita untuk mengurusi kotoran orang lain. Seandainya kita baca apa yang dikhawatirkan oleh Syekh Ilyas, apa yang dikhawatirkan oleh Syekh Yusuf, apa yang dikhawatirkan oleh Syekh Inam rahmatullah alaihim, adalah perpecahan dalam usaha dakwah. Ketika maslahat dakwah sudah diketepikan, ego, ambisi pribadi banyak yang dimunculkan, maka usaha dakwah ini akan menjadi hambar, bahkan akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Banyak teman-teman yang mengatakan, siapakah sekarang
contoh teladan panutan yang mesti diikuti, yang paling menonjol, yang setidaknya memiliki kualitas yang sama dengan para orang tua kita terdahulu? Adakah yang munasib? Padahal tantangan di hari depan adalah tantangan yang pasti lebih sulit, lebih parah, membutuhkan orang-orang yang lebih berkualitas. Dan saya yakin itu tidak ditemukan dalam diri pribadi satu orang. Ketika Syai'in A membentuk syuro alami berdasarkan arahan petunjuk dari Nabi SAW, hal itu sudah mengisyaratkan bahwa di akhir zaman individu siapapun tidak bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah umat. Yang diperlukan adalah istimaiyat, kesatuan, persatuan. Mengapa Hadraji Syai'in Amul Hasan rahmatullah alaih senantiasa menangis apabila terjadi bencana-bencana di satu kawasan? Karena beliau merasa bahwa semua itu adalah pengaruh dari ahli-ahli dakwah, dari sikap dan kelakuan ahli-ahli dakwah, dan itu kembali kepada dirinya. Beliau tidak pernah menyebutkan kesalahan orang lain. Dia selalu menyebutkan ini salah saya, ini salah saya. Ucapan ini salah saya adalah satu hal yang mahal, tidak mudah diucapkan oleh seorang tokoh, tapi itu adalah bukti ketawaduan dirinya, kefahaman dirinya terhadap usaha dakwah, dan ketinggian rohaniyatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangannya bahwa semua terjadi adalah salah saya, ini salah saya, tapi hari ini yang tersebar adalah salah si fulan, salah kamu, salah dia, salah kalian. Kita lupa untuk menyalahkan diri kita. Kadang-kadang hijab kita adalah hijab nur, keilmuan, pengalaman, jam terbang, keturunan, nasab, kekayaan, kedudukan, jabatan, dan macam-macam lainnya. Terasa gengsi apabila kita mesti menurut, terasa rendah apabila kita mesti taat. Ajib, usaha ini adalah justru usaha memperbaiki hati, bukan usaha untuk memperbaiki zahir dan materi. Maka ini perasaan merasa paling tahu, merasa paling bisa, merasa paling pintar, merasa lebih dari yang lainnya, merendahkan yang lainnya, sibuk dengan mengoreksi, menyalahkan orang lain, melupakan kesalahannya sendiri, terbuai oleh pujian, terbuai oleh sanjungan, terbuai oleh cium tangan, terbuai oleh panggilan Ustaz, Kiai, Maulana, Syuro, Jumidah, dan berbagai sebutan-sebutan lainnya. Padahal kita malu, belum tentu Allah pun senyum kepada kita. Kita malu seharusnya. Sudah pasti seandainya dosa-dosa kita, keburukan kita ditimbang dengan anjing yang paling hina pun, tentu dosa kita lebih berat lagi. Sudah pasti kita jauh lebih hina, lebih rusak secara hakiki dibandingkan dengan hewan-hewan yang mereka tidak memiliki hisab. Di sisi kanan kiri mereka tidak ada raqib dan atid. Pada diri mereka tidak ada catatan amal. Mereka tidak memiliki hisab, mizan. Dengan kebodohan saya ini, saya hanya mau sampaikan, kembalilah kita ke asal dari tujuan dan maksud usaha dakwah ini, untuk memperbaiki diri, menyibukkan diri dengan perbaikan-perbaikan agar kita bisa lebih sempurna mengamalkan agama ini dalam kehidupan. Seandainya kita mati, dicabut nyawa kita dalam kesibukan mengislah diri sendiri menuju agama yang sempurna, insya Allah Allah akan bangkitkan kita dengan orang-orang yang sudah sempurna agama mereka. Tapi seandainya Allah cabut nyawa kita di tengah kesibukan kita mencari salah orang lain, mencari aib orang lain, na'udzubillah min dzalik, entah dengan siapa kita akan dibangkitkan. Sebenarnya sudah cukup ahli-ahli politik yang saling menyerang di antara mereka, saling menjatuhkan di antara mereka, saling membuka aib di antara mereka. Kita bukan mereka. Kita memiliki tujuan yang mulia untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki umat melalui diri kita. Sampai di mana pengorbanan kita, tidak ada yang mesti kita banggakan. Sampai di mana mujahadah kita juga tidak ada yang mesti kita banggakan. Yang lalu itu adalah taufik dari Allah SWT.
yang ke depan inilah yang mesti kita usahakan, kita minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ranjau-ranjau yang menjerumuskan kita dalam perangkap-perangkap syaitan laknatullah alaih. Mereka lah yang bergembira ketika kita terpecah. Mereka merasa senang ketika kita saling mencurigai, saling membuka aib. Entah apa yang kita inginkan, kadang-kadang kita tidak tahu apa sih yang kita inginkan. Saya yang terlalu bodoh ini pun merasa hampa. Apa maksud dengan kita dipilih dalam usaha dakwah ini, kalau bukan untuk memperbaiki diri kita sendiri? Apa untungnya kita mengurusi orang lain? Toh yang akan ditanya adalah diri kita, yang akan dicatat adalah amalan kita, yang akan ditanya adalah amal perbuatan kita. Maulana Yusuf rahmatullah alaih bersikap keras kepada orang-orang yang menimbulkan perpecahan, sedangkan Maulana Inamul Hasan bersikap lembut kepada orang-orang yang menimbulkan perpecahan. Kenapa? Karena Maulana Inamul Hasan ingin merangkul, ingin menyadarkan. Walaupun dia harus bersabar berpuluh-puluh tahun, beliau tahu kelemahan dirinya itu menjadi sasaran, dihujat, dijadikan peluru, senjata untuk mengkritik dirinya. Begitu banyak orang-orang yang membedakan antara Maulana Yusuf, membanding-bandingkan dengan Maulana Inamul Hasan. Tapi Syekh Inamul Hasan tidak pernah menggubris semua itu. Dia rangkul orang yang membencinya, dia biarkan sepuas mereka membencinya, dan dia selalu katakan, ini salah saya, ini salah saya, ini salah saya. Kekurangan pasti ada, kelemahan pasti ada, setiap kita mengakuinya. Terlebih diri saya sendiri, banyak kekurangan. Sudah cukup air mata itu untuk menangisi dosa-dosa sendiri. Seharusnya kita tidak ada lagi kesempatan untuk mengoreksi orang lain, memperbaiki orang lain, apalagi mengamat-mati, memata-matai, membongkar, menyebarkan kebusukan orang lain. Oleh sebab itu, ayo kita kembali kepada asas, satukan hati, duduk dalam musyawarah, singkirkan segala praduga, suudzon, sangka-sangka, curiga mencurigai dan sebagainya. Seandainya kecurigaan kita terbukti, tuduhan kita terbukti, itu urusan yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah dia telah berkhianat, entah dia telah menipu, atau dia telah berbohong, atau dia telah bermaksiat, itu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seandainya tuduhan itu tidak terbukti, maka begitu dahsyatnya ancaman itu akan berbalik kepada diri kita. Sampai di mana kehebatan kita sehingga kita tidak takut dengan ancaman Allah? Siapakah diri kita yang merasa hebat, menyalahkan orang lain, menuduh orang lain, sedangkan tuduhan itu belum pasti kebenarannya? Taruhlah seandainya pasti tuduhan itu ada, terbukti kebenarannya, maka Rasulullah telah perintahkan kepada kita, buat alasan untuk saudaramu, buat alasan untuk kesalahan saudaramu. Lihatlah dari sudut pandang yang lain. Seseorang bertindak pasti ada dasarnya, seseorang berbuat pasti ada alasannya, dan kita tidak tahu apa sebenarnya di balik alasan itu. Kita bukan Tuhan yang mesti segala tahu. Seandainya kita tahu, pasti tahu, maka tugas berikutnya adalah kita mendoakan. Jika kita mampu datangi, nasihati, ingatkan dia dengan baik-baik. Apabila kita sudah lakukan, mungkin baru sekali, buatlah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Karena tetap hidayah di tangan Allah, Allah yang membolak-balikan hati. Bisa jadi ia lurus setelah peringatan yang ke-20, nasihat yang ke-30, yang ke-40, atau yang ke-50. Itu kalau terjadi, kalau memang terbukti adanya, terbukti kebenaran, dengan alasan yang tepat, di mana kedudukan kita dibandingkan para masyayikh, dibandingkan para sahabat, dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Saat ini adalah waktunya kita menangis. Umat dalam ancaman,
masalah yang lebih besar, sudah siap-siap untuk mencengkram umat ini. Dan itu semua tidak lepas dari kesalahan kita juga, bersumber dari kekhilafan kita. Usaha dakwah, usaha yang mulia. Usaha dakwah ini tidak perlu kepada saya, tidak perlu kepada Anda, dan tidak perlu kepada kita semua. Kita ini tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Apa yang kita berikan kepada dakwah ini hanya karunia taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita disanjung, dimuliakan oleh manusia, itu pun bukan karena kelebihan kita, itu hanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kita? Adakah yang menjamin bahwa kita pasti diterima amal-amal kita? Siapa yang berani jamin bahwa kita adalah orang yang terbaik dari semua pekerja-pekerja agama ini? Tidak ada yang menjamin. Walaupun kita seorang syuro, walaupun kita seorang ulama, walaupun kita seorang zumidar, kita bukan butuh pengakuan dari manusia. Kita semata-mata butuh pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memastikan bahwa kita itu diterima oleh Allah? Sedangkan para masyayikh sendiri senantiasa berdoa, ya Allah, terima kami dalam usaha ini, terima kami dalam usaha ini, terima umat ini dalam usaha ini. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa kita sudah diterima dalam usaha dakwah ini. Kita masih perlu dengan tangisan untuk diri kita, masih perlu kita menangisi diri kita. Yakin, kita masih perlu untuk menangisi diri kita sendiri. Oleh sebab itu teman-teman, kembali lagi, mari kita satukan hati kita, bersihkan hati kita, senantiasa bersangka baik kepada siapapun, mencintai semua, menganggap bahwa diri kita adalah yang paling lemah, paling hina, paling bodoh, paling gak bisa, paling gak ngerti dalam usaha dakwah ini. Kita tidak bisa membohongi umat, apalagi membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita akan sembunyi dari Allah? Di mana kita bisa menipu Allah? Apa yang mau kita pamerkan? Apa yang mau kita tonjolkan? Seandainya Allah buka semua aib-aib kita, pasti kita pun akan tawar-menawar dengan Allah, menangis merengek-rengek atas aib kita. Jangan biarkan hati kita mengeras seperti batu. Jangan kesombongan kita menjauhkan kita dari sifat ahli dakwah yang sebenarnya. Lihatlah umat menunggu kita semua, sementara kita berlomba-lomba mengejar ambisi dan egoisme kita. Lupakan diri kita nih, orang lama, jumidar, penanggung jawab dan sebagainya. Kita ingin mati dalam husnuzan, baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Kita ingin mati tanpa ada sangka-sangka apapun kepada siapapun. Bersih hati, itulah tanda ahli surga. Sampai Rasulullah SAW menyabdakan kepada para sahabat, maukah aku beritahu siapakah ahli surga? Ditunjuknya seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid. Keesokan harinya Rasulullah menyabdakan hal yang sama, sekali, dua kali, tiga kali, hingga ada sahabat yang penasaran apa yang menjadi rahasia orang ini, sehingga tiga kali berturut-turut Rasulullah SAW sabdakan dialah ahli surga. Ternyata setelah diselidiki dengan seksama, disaksikan dengan langsung oleh mata kepala, tidak ada yang istimewa pada diri orang itu, kecuali dia menyatakan bahwa dirinya selalu membersihkan hati terhadap semua orang. Setiap menjelang tidurnya, ia akan bersihkan hatinya, memaafkan siapapun manusia, melupakan kesalahan-kesalahan orang, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah sabdakan seperti itu, mengapa kita tidak cemburu seperti dia? Mengapa kita tidak tergerak untuk menirunya? Mengapa hari ini justru pikiran kita dipenuhi dengan mencari apalagi kesalahannya? Disibukkan kita dengan mencari aib-aib orang lain. Ketika kita sudah benci, maka dikorek, dicari-cari betul-betul dari berbagai sumber, telepon sana, telepon sini, hanya untuk mencari aibnya, supaya terpuaskan nafsu benci kita. Dan kita tidur dalam keadaan seperti itu.
Bagaimana kita akan bersatu dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang disombongkan kita? Apa yang dicari? Apa yang disombongkan? Apa yang dicari? Apakah tidak lebih indah umat ini dalam persatuan, saling memaklumi, belajar memaafkan, mencarikan alasan, belajar memaklumi, menerima alasan, menerima kesalahan orang lain. Maulana Umar Palanpuri begitu menjelaskan hakikat daripada ikramul muslimin, sampai beliau katakan, walaupun di depan mata orang terlihat berbuat salah, maka kita dianjurkan untuk belajar mencarikan alasan. Walaupun di depan mata seseorang telah mengaku berzina, tapi Rasulullah mencarikan alasan bagi orang tersebut. Belajar menerima alasan, belajar memaklumi kesalahan orang, belajar kita mencari alasan untuk kesalahan orang. Bukan untuk orang itu, bukan untuk membantu orang itu, tidak. Bukan untuk menolong orang itu, tapi untuk membantu kita, menolong kita. Maksudnya, tujuannya untuk diri kita, supaya hati kita bersih. Apa ruginya kita untuk bersangka baik pada orang? Tidak ada yang rugi. Apa ruginya kita ketika kita memaklumi orang lain, memaklumi kesalahannya? Allahu Akbar. Betullah yang dikatakan oleh para masyayikh, kita keluar intiqali maqami, sibuk menghafal 6 sifat ada pada diri kita, tapi kita lupa untuk menerapkan 6 sifat pada diri kita. Kita hanya menghafalnya, melafalkannya, menyebutkannya, menuliskannya, membayankannya, tapi kita nol dalam menerapkannya ke dalam diri kita. Maafkan saya yang lemah, yang dhaif, yang banyak dosa ini. Tidak ada maksud apapun kecuali semata-mata mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.